tahun 2020. Semuanya kan hancur kan, semuanya jatuh, to the bottom gitu. Tapi di tahun 2020 ada Iya. satu sektor yang naik terus, ada yang naik juga. Ada tahu nggak? Ada yang ngikutin nggak? Gue Nah, lupa deh apa ya. nah Tapi gue waktu sempet ingat itu sih. 2020 orang-orang lagi hot-hotnya juga tentang masalah climate change gitu ya. Setelah itu ada yang bilang juga COVID Ah, ini 2020 karena cuaca yang udah berubah dan lain sebagainya dan beberapa macam konspirasi-konspirasinya di dalamnya ya. But basically ada satu sentimen besar yaitu electric vehicle. Karena mereka akan mencoba dunia mau ke arah ke climate yang lebih baik, climate yang lebih nyaman buat manusia buat tinggal. Oleh karena itu, ada satu metal yang sangat luar biasa, iya. yaitu nikel gitu. Jadi waktu tahun itu nikel luar biasa Oh sekali iya ya. naiknya. Bahkan sampai um, ada satu hari, ada satu momen di mana kalau nggak salah di tahun 2021 ya, jadi ada orang yang trading di nikel, ada orang yang trading di saham nikel, ada juga orang yang invest di nikel gitu. Iya. Ada orang yang invest juga di saham nikel. Wah, Jadi mereka semua itu tergolong sebagai active investor. Dan durasinya sampai berapa? Ada yang durasinya dalam jangka waktu mingguan, ada yang jangka waktu bulanan, ikutin swingnya, ada yang harian, ada juga yang mereka hold sampai 1 tahun dan bahkan 2 tahun gitu ya. Dan mereka yang hold oke. sampai 1 tahun 2 tahun kita kategorikan apa? Biasanya kita suka klasifikasikan sendiri aja sebagai mereka sebagai investor, ya kan? Iya. Padahal basically mereka semua melakukan namanya active investment gitu. Nah, itu adalah kategori active Iya. investment dan ada juga orang-orang yang sebetulnya udahlah saya nggak terlalu pusing lah, saya pokoknya saya mau beli, saya buy and hold aja ya. Dan nggak banyak orang yang tahan buat buy and hold. Biasanya kalau mereka udah cuan, harga sahamnya udah naik, Iya. atau mungkin reksadana yang mereka udah naik, nilainya udah menarik sekali, mereka biasanya Iya. redeem atau mereka jual gitu. Dan justru banyak orang nggak melakukan, mereka Iya. pengen melakukan passive investment, tapi akhirnya mereka aktif investment. Dan please note, kalau kalian pengen aktif, kalian aktif sebagai investor yang aktif. Kalian tentukan kalian mau lakuin seperti apa. Tapi kalau kalian mau pasif, kalian beli dan hold dalam jangka waktu yang mungkin bisa saya kategorikan seumur hidup. Passive investment, passive investor gitu ya. Jadi kalian beli-beli aja, Hmm. beli terus. Kalau biasanya orang suka sebutnya DCA ya, dollar cost averaging. Jadi kalian bisa pilih Iya. reksadana-reksadana yang menarik sebetulnya, yang secara return dan sudah terbukti ya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kalian mau mau melakukan passive investment, ibaratnya kalian nggak punya waktu. Kalian adalah profesional dan kalian um, mau mempercayakan uang kalian ke fund manager aja. Nah, oleh karena itu kalian just do passive Hmm. investment gitu. Kalian beli aja produk reksadana yang memang sudah terbukti dalam jangka waktu yang panjang ya. Let's say di atas 5 tahun gitu ya. Dalam jangka waktu yang 5 tahun udah banyak cycle yang ada dan terjadi di pasar modal gitu. Kalau kalian pengen return yang luar biasa, yang lebih Iya. lebih besar dibandingkan yang lainnya ya. Jadi basically kalian tinggal screening Iya. saham-saham atau reksadana mana yang boleh kalian beli dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalian cicil terus, kalian melakukan dollar cost averaging. Karena memang dollar cost averaging terbukti dalam investasi jangka panjang itu bagus buat nilai investasi kalian dan memprotek. Tujuannya bukan cari Iya. investasi dengan return yang paling luar biasa ya, tapi tugas tugas kita sebagai fund manager diri kita sendiri, tugasnya adalah kita mengelola dana Iya. kita supaya nilai investasi kita atau nilai uang kita nggak kemakan sama inflasi. Yang pertama adalah itu. Cuma banyak Iya. orang kan yang, aduh, nanggung lah di pasar modal gitu kan. Mendingan sekalian saya ibaratnya yang agresif aja. Karena itu banyak orang yang coba-coba beli investasi ini, beli saham itu, dan akhirnya mereka nggak cocok. Karena Iya. mereka nggak ngerti toolsnya. Kalau kalian nggak ngerti toolsnya, better kalian kasih dana kalian ke orang yang ngerti. Karena time is money, right? Di stock market, Tuh. di dunia keuangan, time is money. Ada opportunity loss yang kalian akan derita kalau kalian sebetulnya memilih investasi yang salah. Karena dari itu, kalian harus pertimbangkan. Iya. Kalau kalian nggak ngerti tentang investasi, let's say, kalian rugi 5% dari investasi kalian.
sebetulnya kalian nggak rugi 5%, tapi kalian rugi bunga deposito plus 5% lagi. Karena asumsinya kalau kalian taruh di deposito aja, kalian ibaratnya dapat 5%. Kalian tidur, kalian beli, kalian tutup mata, kalian tidur, dan kalian buka tahun depan dapat 5% gitu. So, hal itulah yang sebetulnya yang sering orang nggak memikirkan dan sering orang nggak melihat itu ya. Mereka cuma lihatnya ya cuma rugi 5%. Tapi kalau kalian taruh uang itu di deposito udah dapat 5% gitu. So kalian harus tambahkan sebetulnya. Jadi opportunity loss kalian bukan 5%, total 10%. Nah, untuk mencegah hal ini, karena itu kalian harus, kalau kalian nggak ngerti tentang investasi, better kalian taruh itu ke orang yang ngerti kan. Kita nggak bisa, ibaratnya kalau kita mau ke dokter gigi, walaupun ya kita tahu tentang gigi kita, bukan berarti kita operasi gigi kita sendiri, kita lakukan gigi kita sendiri gitu kan. Kita harus kasih ke orang yang lebih ahli sebetulnya. Supaya apa? Supaya gigi kita nggak makin berantakan, ibaratnya kayak gitu. Dan itulah yang sebetulnya terjadi juga di pasar keuangan ya. Kalau kalian, karena itu ada orang yang fokus sebagai kayak gitu, mungkin yang salah langkah banyak gitu ya, sehingga kayak sayang banget gak sih, kayak duit lu tuh ujungnya rugi gitu. Bukannya untung lah buntung. Jadinya buntung ya gitu. Bahkan belum lagi kalau mending untungnya 5%, kalau untungnya lebih besar kan gitu kan, ada beberapa investasi yang nilainya yang agresif, yang volatility-nya tinggi, ya mungkin volatilitasnya bisa di atas 10%, 15%, bisa juga itu bisa terjadi. Nah, balik lagi ke profil kalian masing-masing. Ya, benar. Kalau kalian memilih untuk pasif, kalian harus konsisten ngelakuin passive investment, itu intinya. Kalau kalian mau lakuin active investment, kalian harus lakuin aktif passive investment, dan kalian nggak boleh ragu sama apa yang kalian pilih. Kalian bisa ragu sama apa yang kalian pilih karena satu, kalian nggak tahu apa yang kalian beli gitu. Dan kalian belum mempelajari dan kalian belum riset dulu barang yang kalian mau beli itu apa gitu. Sampai akhirnya kalian linglung sendiri dan kalian nggak punya pegangan sama sekali gitu. Seperti itulah kira-kira pasar modal, dunia keuangan, dan dunia investasi ya. Kira-kira buat aku kayak gitu. Oke. Benar banget. Karena emang kalau misalkan gue boleh cerita nih ya, mungkin dari lingkungan teman-teman gue, circle ataupun keluarga juga sebenarnya ada lah beberapa memang tipikal gak sabaran gitu di dunia saham. Gimana kayak ya udah sih kayak permainan psikologi lu gitu. Terus kayak ke-trigger dikit kan nafsuan ya kalau orang gitu. Terus nafsu beli semuanya dibabat ini itu. Ujungnya tuh kayak rugi ya kan. Terus gue bilangin kayak gini, lah kan gue udah bilang santai kalau kata gue gitu kan, ujungnya kan lu yang rugi gitu ya. Kalau misalkan udah rugi mah gimana, gue juga gak bisa nolong gitu kan. Banyak banget sih kalau misalkan memang faktanya di dunia saham ini kita juga harus bisa punya stop atau time apa ya, gimana kayak rasa kayak buat berhenti gitu, atau jangan terlalu melibatkan nafsu. Kalau misalkan mungkin dari opini gue juga sih, karena ujungnya kalau misalkan sesuatu hal yang memang dibarengi dengan nafsu, ya begitulah. Iya, gitu. Kalau kalian ke dunia investasi, ke dunia pasar modal, dunia investasi, kalian carinya apa? Kalian carinya kesenangan. Kalau kalian cari kesenangan, sebetulnya kalian men-treat dunia investasi ini nggak jauh beda kayak kasino, kayak gambling di tempat gambling gitu. Ya kalian melakukan itu karena kalian nggak tahu aja gitu. Kalian cuma betting aja, tapi kalian punya dasar atau fundamental analisisnya, atau kalian bahkan nggak punya analisis teknikalnya juga, kalian nggak tahu momentumnya. Kalian men-treat itu sebagai gambling sebetulnya. Jadi kalian nggak investasi. Dan kalau kalian mau bersenang-senang di investasi, ya namanya main. Ya ada nggak sih? Ya zaman sekarang mungkin ada main yang menghasilkan. Tapi basically yang namanya main, kira-kira hasilin duit atau buang duit? Aku tanya sama Jerry. Basically main kan ibaratnya kalau kita ngomong kita main lah. Kita main, kita coba-coba. Ya basically kita bakalan buang duit di situ gitu. Dibandingkan kita cari duit gitu. Dan kalau kita semakin ibaratnya kita dapat excitement di pasar saham. Sebetulnya di pasar saham kita menukarkan ya namanya kesabaran kita dengan potensi cuan yang ada gitu. Jadi sebetulnya orang-orang yang sukses di pasar saham bukan seperti orang yang kalian lihat sebetulnya yang ada di film-film ya. Let's say mungkin kalian nonton Wall Street, kalian nonton itu ya. Dan excitement-nya luar biasa sekali di situ. Tapi the real-nya sebetulnya di pasar saham itu adalah brokerage
house yang mungkin aja terjadi di luar sana. Tapi kalau kalian investasi, sebetulnya investment itu boring. Jadi ibaratnya kalau kita mau cari duit kan pasti kan kita harus menukarkan apa yang kita punya dengan orang yang apa yang orang nggak punya kan. So investor itu harus punya yang namanya kesabaran. Dan kalau kalian nggak punya kesabaran, basically buat saya agak susah kalian buat survive ya di pasar modal gitu, di pasar saham, di dunia investasi. Nah, karena ya itu keuntungan kalian tuh berawal dari kesabaran kalian, guys. Iya. Bener banget sih. Mungkin iya gak bisa disamain ya. Namanya kalau yang gue tangkep, kalau misalkan lu memang mau serius investasi gitu di pasar modal, main saham yang memang udah bener-bener kebaca banget nih untungnya kayak berapa sih yang mau lu dapetin atau tujuan lu atau goals lu kayak gitu, gak bisa disamain kayak kalian main judi slot dimana kayak awal-awal untung terus ujungnya malah boncos gitu, nggak sama sih. Nah di situ mungkin titik kesabaran kita harus bermain sabar gitu kan. Juga harus sabar yang bener ya. Kalau sabar tiba-tiba turun juga sebetulnya karena kita salah pilih itu bukan sabar artinya, itu namanya denial. Kita menolak kalau kita salah gitu kan. Kita sabar karena kita tahu perusahaan ini secara value fundamentalnya masih bertumbuh. Karena itulah kita sabar, kita hold saham tersebut. Dan sebetulnya di dunia investasi itu syarat dan sensitif sekali ya dengan profil kita dan dengan yang namanya attitude kita. Di investasi kita harus sebagai investor ya. Yang pertama kita harus sabar. Yang kedua kita harus konsisten juga dan harus disiplin ngelakuin itu semua. Dan semuanya itu kita tukarkan ini dengan cuan-cuan kita gitu. Sebetulnya itu adalah currency-nya supaya kita bisa sukses di pasar modal. Kita harus menukarkan attitude kita yang baik dengan pasar modal sebetulnya. Kira-kira seperti itu ya. Nggak ada, saya jarang lihat sih orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang nggak punya percaya diri, dan mungkin orang yang sering denial, orang yang punya inconsistency tinggi, mereka bisa sukses sih di pasar modal gitu. Dan di dunia investasi ya. Dan kalau kalian nggak punya itu, better kalian ngelakuin passive investment aja. Kasih ke orang yang rela menukarkan attitude-nya mereka, menukarkan kesabarannya mereka dengan cuan di pasar modal, cuan di pasar saham, cuan di investasi gitu. Ya, which is kalian beli reksadana, that's it gitu. Nah, ngomongin tadi nih ya, kayak sempat ngobrol panjang nih, tadi bedanya aktif sama pasif nih ya. Karena mungkin setelah teman-teman tahu bedanya nih aktif sama pasif, terus kalau misalkan boleh tanya nih ya, lalu gimana sih caranya orang menyadari dia tuh sebetulnya tuh lebih cocok investasi di mana gitu? Terus ada gak sih kok kayak triknya gitu, kayak memang biar bisa nyocokin sama karakter kita masing-masing nih dalam dunia investasi? Dia tuh aktif atau pasif? Jadi basically di dunia investasi kalian harus trial dan error sendiri ya, karena ibaratnya kita menemukan jati diri kita. Kalau kita udah tahu tentang jati diri kita, kalau kita tahu kalau kita orangnya ibaratnya kita, let's say kita nggak punya waktu, yang pertama. Setelah itu kita mau fokus sama kerjaan kita. Kita orangnya seorang spesialis gitu ya di dunia pekerjaan kita. Pastinya kalian nggak cocok kalau kalian melakukan active investment. Pastinya kalian lebih cocok melakukan passive investment karena kalian nggak punya waktu. Dan di sini kalian juga harus menukarkan waktu kan. Waktu kalian buat analisa, kalian harus tukarkan loh sebetulnya. Kalian harus ada effort buat ngelakuin itu. Dan kalau kalian nggak punya waktu, kalian ngelakuin aja sebetulnya passive investment. Dan juga nextnya, kalau kalian mau melakukan active investment, kalian harus tahu diri kalian itu tahu atau tidak gitu. Jangan sampai diri kalian sudah tahu kalau kalian tuh tidak tahu analisanya apa gitu. Itu lebih parah lagi ya. Lebih bagus kalau kalian lebih baik kalau kalian tahu kalau diri kalian tuh nggak tahu goalsnya apa dan kalian harus gimana. Itu lebih baik. Yang lebih parah adalah orang yang nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Itu udah terlalu parah ya.